Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rati. Ya, apa kabar ini malam ini? Alhamdulillah kabarnya baik, Bu Rati. Ya, ini ada apa ya nanti? Ada apa ya, Bu Anti? Atau ada yang mau diceritakan? Ada yang mau disampaikan? Silahkan. Saya saat ini memang ini ya meluangkan waktunya untuk Bu Anti. Gitu. Baik, terima kasih Bu Rati sudah meluangkan waktunya untuk coaching pada malam hari ini ya Bu Rati ya. Ya. Eh, ini Bu Rati eh, di apa namanya ya di sekolah saya itu ada terjadi eksiden ya itu tepatnya di kelas 4, kelas yang saya ampu ya Bu Rati ya, di mana eksidennya berupa eh, ada kejadian bahwa siswa saya itu dia ada permainan ya, siswa laki-laki hmm, sekitar 6 orang dia bermain polisi dan penjahat. Oh, Nah, oh, jadi topik yang akan kita bicarakan malam ini mengenai siswa ya, siswa Bu Anti yang eh, bermain yang selama ini di sekolah ya, bermain di sekolah. Ada iya, tragedi sedikit. iya berarti Ya, ya, silakan. Terus? ini ada sekitar 6 orang ya Bu Rati ya. Hmm. Dari 6 orang itu salah satunya ada yang terjatuh akibat dari mereka bermain polisi dan penjahat. Nah, jadi salah seorang mengalami cedera berupa patah gigi, gigi serinya bagian atas Bu Rati. Jadi akibat dari insiden itu, tragedi itu, ada yang cedera sampai giginya patah berarti ya, Bu Anti ya? Iya Bu Rati. Ya, bagaimana ceritanya itu, Bu Anti? Ya, kalau kronologisnya kejadian itu terjadi saat jam istirahat. Nah, jadi waktu itu saya istirahat di kantor dan siswa pun beristirahat. Nah, ketika saat di jam istirahat itulah siswa yang 6 orang tadi laki-laki mereka bergelut, eh, apa namanya bergelut, kemudian dari salah satu mereka itu jatuh dan mengakibatkan patah gigi gitu. Berarti jadi kejadiannya situasinya pada saat jam istirahat ya. Kalau Iya, jam istirahat, berarti pada jam istirahat, kemungkinan tidak ada guru di sekitar ya, Bu Anti ya. iya betul berarti. Ya, terus terus selanjutnya siswanya seperti jadinya akibat insiden itu bagaimana? Akibatnya eh, kita pun dari pihak guru menghubungi sebenarnya ya Bu Ratia ketika tahu berita itu dari siswa yang mengabarkan kepada saya di kantor, eh, disampaikanlah begini Bu Yanti, di kelas ada teman kita yang bermain dan jatuh sehingga giginya patah. Nah, mendengar berita itu saya pun langsung ya berarti ya langsung ke kelas menghampiri siswa, kemudian saya memegang pundaknya, menanyakan bagaimana ceritanya, kenapa sampai terjadi hal tersebut. Terus Bu Anti sebagai wali kelasnya kira-kira seperti apa Bu Anti memberikan pemahaman kepada siswa itu? Maksudnya seperti apakah memang atau siswa itu memang berlatar belakang siswa yang seperti apa gitu kan Bu Anti sebagai wali kelasnya? Ya, sepengetahuan saya, Bu Rati, siswa tersebut anaknya baik, pendiam dan tidak banyak cerita ya Bu Rati ya. Jadi karena sifatnya seperti itu, saya juga merasa apa namanya merasa kaget ketika kejadian, kemudian bercampur takut karena akan mempertanggungjawabkan ini kepada orang tua siswa. Nah, Hmm. jadi saya juga pun menghubungi orang tua siswa yang terlibat pada saat permainan ini dan memanggilnya ke sekolah sekalian ya menjemput anaknya gitu.
Kemudian setelah kami berbincang-bincang di kantor majelis guru dengan semua orang tua siswa itu, yang sebanyak 6 orang tadi, kami ambillah keputusan pada saat itu karena waktu sudah mepet ya Bu Ratia mau maghrib. Nah, jadi kami selaku guru dan ada beberapa guru menemani saya mengantarkannya ke dokter gigi untuk pemeriksaan. Berarti situasinya saat itu memang sekolah bertanggung jawab untuk bagaimana apa ya menghadapi siswa itu ya. Berarti bagaimana siswa bertanggung jawab atas mengobat, misalnya seperti mengobatinya, membawa ke rumah sakit ya, Bu Anti ya. Berarti memang dari sekolahnya adalah sedikit apa ya, Bu Anti, apa namanya, simpati gitu ya dengan ikut serta mengantar apa sih bertanggung jawab atas siswa itu. Ya, terus. Iya, ada Bu Rati. Jadi karena kita seperti yang Bu Rati sampaikan ada partisipasi kita, tanggung jawab kita, jadi kita bawalah siswa ini untuk berobat gitu ya. Namun hal itu tidak cukup sampai di situ Bu Rati gitu ya, karena setelah kita konsultasi dengan dokter gigi, siswa ini perlu pengobatan lanjut gitu. Jadi setelah selesai nih diobati siswanya, terus kelanjutan dari apa? Dari insiden ini, dari kejadian ini, kelanjutannya dari pihak sekolah, apakah ada dari pihak sekolah memberikan sanksi atau pemahaman kepada siswa tersebut begitu? Atau menurut Eh, Yanti bagaimana yang dilakukan sekolah itu sudah sudah baik apa belum kepada siswanya atau Bu Anti sendiri begitu? Kalau menurut saya, Bu Ratia, yang sudah dilakukan dari pihak sekolah kepada siswa itu sudah lebih dari cukup. Artinya kita juga bertanggung jawab, meskipun nggak sepenuhnya ya Bu Ratia. Artinya begini, kalau dari segi dari biaya, berarti otomatis sekolah tidak bertanggung jawab penuh ya Bu Ratia, karena Hmm. pengobatan lanjut itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit gitu ya. Iya betul. Nah, jadi kami sebagai pihak sekolah ya Bu Rati, kami juga memfasilitasi orang tua yang saat itu terlibat Mm. mengadakan mediasi di sekolah gitu kan, didampingin oleh kepala sekolah, majelis guru, kemudian orang tua korban serta orang tua bolehlah dikatakan di sini orang tua pelaku Bu Rati. Oh ya, berarti kira-kira ada hambatan nggak pada di kejadian ini? Misalnya hambatan dari orang tua, hambatan dari siswa itu sendiri, atau justru dari sekolah kira-kira? Kalau dilihat ya Bu Ratia, kalau hambatan dari sekolah yang sudah kami jalani itu rasanya tidak ada Bu Rati. Cuman ya seperti yang disampaikan tadi, hambatannya mungkin berupa dari segi materinya ya Bu Rati ya, karena Hmm. kita nggak mungkin juga kan biaya yang begitu banyak kita anggarkan dari dana BOS itu sudah keluar dari juknisnya. Nah, jadi kita membantunya seberapa mampu kita, bisa kita ambilkan dari infak siswa. Kemudian Iya. dari orang tua juga kita menyampaikan gitu ya dan menyepakati karena biayanya itu banyak, kemudian siswa yang terlibat tadi orang tuanya dibagi gitu, dibagi misalnya mama A membayar sekian gitu ya, lebih kurang misalnya 600. Nah, nanti yang B bayar 600 begitu Bu Rati. Berarti hambatannya yang terjadi dari ini ya, dari biayanya nanti ya Bu Anti ya. Nah terus eh, agar kejadian ini tidak terjadi nih Bu Anti. Nah idealnya situasi pada saat istirahat itu seperti apa sebenarnya gitu? Apakah memang siswa itu memang dia bermain bercandanya terlalu berlebihan dengan teman? Jadi idealnya seperti apa menurut Bu Anti sebaiknya jam istirahat itu? Eh, Itulah ya berarti kalau idealnya menurut saya yang pertama itu yang harus saya lakukan sebelum jam istirahat itu atau sebelum siswa keluar
eee, jika jam pertama menjelang istirahat itu saya yang masuk, saya mengingatkan kepada siswa agar ketika jam istirahat itu tidak ada yang bergelut, itu Mhm. satu. Kemudian ketika jam istirahat itu tidak ada yang di dalam kelas kecuali siswa itu belanja kemudian makan di dalam kelas itu saja Bu Rati untuk Iya. siswa. Kemudian mungkin dari tambahan dari saya sebagai guru idealnya menurut saya itu meskipun waktu jam istirahat itu hanya sebentar ya Bu Rati ya lebih kurang 30 menit minimal satu kali saya juga patroli ya Bu Rati ya ke Iya, kelas melihat patroli. kondisi ya Mhm. gitu. Iya. Berarti untuk kejadian ini berarti sekolah harus apa yang harus dilakukan sekolah atau apa yang harus dilakukan oleh wali kelas agar kejadian ini tidak terulang lagi, Bu Anti? Yang dilakukan oleh guru kelas berarti terutama guru kelas ya Bu Rati ya. Iya, heeh. Eh, untuk ini ketika berbaris sebelum masuk kelas untuk memberitahu kepada seluruh siswa agar ketika jam istirahat itu untuk berhati-hati. Iya. Nah, kemudian nanti guru kelas kemudian mengingatkan kembali di dalam kelas karena yang namanya anak-anak sekarang kita bilang nanti lupa lagi. Jadi kita tidak bosan-bosan mengingatkan kepada siswa karena kita sudah tahu risiko yang terjadi ketika bergelut yang berlebihan berarti gitu. Iya. Berarti memberikan pemahaman kepada siswa ya dari wali kelasnya Iya. gitu ya. Nah, kalau seperti itu Bu Anti, kan Bu Anti merasakan ini kejadiannya. Kira Bu Anti ada ide nggak nanti agar kejadian ini tidak ada yang kedua dan ketiga kalinya gitu. Nah, ide itu kan bisa Bu Anti tuangkan nanti kepada, pihak sekolah. Misal Bu Anti nanti ada ide agar bagaimana wali kelas itu bisa memantau siswanya jam istirahat, atau misalnya pada jam istirahat mungkin wali kelasnya bersama-sama siswanya di kelas atau apa. Mungkin Bu Anti ada ide yang bisa disampaikan kepada sekolah gitu. Eh, Kalau ide yang bisa disampaikan kepada sekolah seperti tadi ya Bu Ratia, minimal selama jam istirahat itu eh, yang terdekat saja berarti guru kelas ya Bu Ratia. Guru Mhm. kelas itu memantau ke kelas itu. Atau karena kelas kita itu satu baris ya Bu Ratia, Iya. eh, mungkin berupa pesan kepada rekan-rekan sejawat, jika ada dari antara rekan sejawat kita yang mau ke WC misalnya, agar Mhm. untuk diminta tolong memantau setiap kelas itu sambil lewat saja begitu Iya. berarti. Atau misal ada guru piket ada yang piket pada hari itu, Bu Anti? Kalau guru piket ada Bu Rati, Ya, setiap hari ya. ya ada setiap hari. Nah, atau bisa ditambahkan dengan tugas guru piket yang berpatroli pada jam istirahat ya, Bu Anti ya. Kira-kira Nah, seperti itu ya, Bu Anti. Nah, berarti untuk komitmen itu, untuk perbaikan itu dari perbaikan dari permasalahan ini, berarti sekolah sudah Bu Anti sudah memberikan ide kepada sekolah dan sekolah juga menyetujui itu ya Bu Anti ya, untuk ide Bu Anti itu. Nah, langkah selanjutnya untuk kejadian ini Bu Anti, apa eh, kejadian kejadian ini dari orang tuanya misalnya, nah dari siswanya begitu. Apakah siswa yang bermasalah tersebut pihak sekolah memberikan sanksi atau dibiarkan begitu saja begitu, biar efek jerah buat dia seperti apa bagi siswanya? kalau kalau sampai sekarang Bu Rati ya mungkin nasihat tegas ya Bu Ratia, Mhm. meskipun tidak ditujukan kepada yang bersangkutan ya, pelaku Mhm. yang saat itu terjadi, selalu ditekankan kepada siswa itu Bu Rati. Mmm, kalau ini kan siswanya kelas 4 SD ya, Bu Anti, ya? Iya Bu Rati. Iya. Dengan kejadian seperti ini, apakah dari siswa si pelaku ya, bukan yang korbannya, kalau si pelaku itu ada ini kan sebenarnya tidak ada unsur kesengajaan di sini. Apakah ada menurut Bu Anti, sepengetahuan Bu Anti dari siswa yang pelaku ini atau siswa yang mendorong temannya ini, ada traumanya nggak dari
dia si pelaku ini? Eee, Menurut Banti? Kalau dilihat dari, setelah kejadiannya Bu Rati ya, Hmm? ya saya sebagai guru kelas, saya selalu berusaha membawakan suasana nyaman buat siswa itu kembali ya. Ya. Karena dengan kejadian ini, saya juga khawatir nanti ketika, apa namanya, mentalnya, kena ya Bu Rati ya, karena takut dia Hmm. datang ke sekolah. Jadi, Iya. hari-hari setelah itu saya buat siswa saya itu senyaman mungkin dengan, catatan, saya tetap, mengingatkan siswa saya untuk, tidak selalu bergelut gitu. Oh gitu ya. Berarti memang dukungan dari wali kelas ya. Kalau bagi dari teman-temannya bagaimana? Kalau Teman-temannya apakah tidak ada kata membuli atau apa? Kalau dari teman-temannya, karena saya, langsung menasihati siswa Mhm. dan saat itu memang juga ada keluar ya dari kata-kata siswa gitu kan, tapi Mhm. saya langsung, luruskan apa yang keluar itu gitu, agar Mhm. nanti siswa tidak salah paham dan, tidak menjadikan ini informasi yang tidak bagus nanti gitu. Gitu ya. Oke lah Bu Anti. Berarti percakapan kita hari ini mungkin soalnya saya cuman ada waktu 10 sampai 15 menit nih Bu Anti untuk mendengarkan cerita Bu Anti. Jadi kira-kira menurut Bu Anti nih, bagaimana, apa yang dapat kita simpulkan ini dari percakapan kita ini Bu Anti? Eee, Kalau dari percakapan ini yang dapat kita simpulkan menurut saya, berarti kita sebagai guru ya Bu Ratia, kita Mhm. selalu, eee, dan tidak bosan-bosan mengingatkan siswa meskipun pada dalam satu hari itu agak 5 kali atau 10 kali selalu kita ingatkan kepada siswa, karena Mhm. kejadian ini, eee, meskipun ini kejadian yang tidak di luar meskipun kejadian ini di luar dugaan kita, jadi kita tetap selalu waspada Bu Rati, agar anak-anak ini, dia tahu, apa manfaat, kemudian apa nanti mudaratnya jika mereka itu bergelut, berlebihan gitu Bu Rati. Iya, eee, baiklah Bu Anti, eee, bagaimana perasaan Bu Anti sekarang setelah bercerita dengan saya? Eee, Setelah bercerita alhamdulillah Bu Rati, perasaan saya senang sekali, saya sudah bisa coaching dengan Bu Rati, Ya. kemudian, dari coaching kita ini, ternyata saya, bisa ya Bu Rati ya mengeluarkan ide-ide dari apa yang Bu Rati tanyakan, eee, Ya. mes eee, was apa namanya, sebelumnya saya nggak tahu seperti apa gitu kan. Jadi dengan adanya coaching, keluarlah ide-ide yang harus saya lakukan gitu Bu Rati. Iya. Berarti dengan coaching ini sangat bermanfaat ya Bu Anti ya, apalagi untuk kita yang, sebagai profesi sebagai guru ya, dan kita berhadapan dengan siswa setiap hari, berbeda-beda permasalahan siswa setiap hari ya Bu Anti. Nah jadi, kita menanggapi dengan kita coaching seperti ini, kita bisa sharing ya Bu Anti ya. Kita bisa sharing, berbagi pengalaman juga gitu ya. Nah, saya pun mendengar cerita Bu Anti juga sebagai pengalaman buat saya nantinya gitu kan. Siapa tahu juga di sekolah saya juga pernah mengalami seperti itu, begitu Bu Anti. Nah, untuk kali ini, berarti kita sudah menyimpulkan tadi apa permasalahan, kita dan Bu Anti juga sudah menuangkan bagaimana perasaan Bu Anti. Apakah cukup untuk sesi, coaching kita pada malam ini Bu Anti? Alhamdulillah Bu Rati cukup sekali. Terima kasih Bu Rati sudah memfasilitasi ya untuk coaching pada malam hari ini. Mhm. Mudah-mudahan, bermanfaat ya Bu Rati. Terima Iya. kasih sekali lagi Bu Rati. Iya, Bu Anti, semoga juga ada jalan apanya ya, dari sekolah mendukung, dari Bu Anti mendukung semuanya ide-idenya. Terima kasih Bu Anti. Ya, terima kasih juga Bu Rati. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.